Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti, CGP Angkatan 7 dari Kota Malang, SMP Negeri 11 Malang. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan.
Yang selesai bisa ambil sedikit lagi. Satu.
mobil masuk ada ini kalau sekolah bentuknya ada bus. Sudah. Silakan berdiri di sini. Kita akan mendengarkan kelas impian seperti apa dari kelas E dan F. Apakah sama atau berbeda? Oke, yuk silakan. Kan ini dua dan ini laki. Urut dong. Kesulitan. Teman-teman yang ramai, kelas impian mempunyai teman yang baik, guru impian tidak mengasih banyak tugas. kelas Saat belajar, kelas impian menjadi kelas yang tertib, guru impian baik, tidak suka memberi tugas rumah, guru yang suka jangkos. campur toh sama laki-laki di kelas. Udah manter, Bil. Sing laki dulu. Laki. Kelas impian kelas yang disiplin. Kelas yang disiplin. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari barisan laki-laki. Yang kedua dari barisan yang kedua. Silakan Yasmin Mulia. Nomor 1 aja.
untuk biar anak-anak tidak mampu di sana Yang tadi mana yang pertama? Sudah ini. yang ketiga apa Bu? Yang ketiga disiplin. Ya. Wes wes mari wes. Kemudian alat tulisnya bisa berbasis normal. Ayo kita beri pertanyaan. Yang sudah selesai menulis silakan ditandakan di kelas dan depan. Yang sudah kembali menghadap ke depan, lalu alat tulisnya kembalikan ke depan juga. Alat tulisnya ini gambarannya Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, kita ini ya, kita akhiri kegiatan hari ini. Kita tunggu pada pertemuan yang akan datang. Kita bersama 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Karisma Wibawa, biasa dipanggil Aris. Saya kelas 7F, absen 16. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal tadi, saya merasa lebih lega karena saya sudah bercurhat sedikit dan mengeluarkan harapan-harapan saya untuk kelas, teman, dan Bapak Ibu guru. Sekian kesan saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruangan ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan yang insya Allah akan berkah untuk kita semuanya. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif yang nanti mudah-mudahan dapat diterapkan di sekolah kita SMP Negeri 11 Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya perkenalkan kepada Bapak Ibu, bersama kita sudah ada pengajar praktek dari guru penggerak yaitu Bapak Dasyanto yang berasal dari SMP BSS SMA BSS. Beliau mengajar mata pelajaran kimia. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami Bapak. Mudah-mudahan bisa memberikan pendampingan untuk kami dan memotivasi kami untuk tetap belajar bersama. Baik Bapak Ibu, saya izin share untuk pengimbasan hari ini. Pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, modul 1.4 merupakan puncak dari pembelajaran modul 1 yang sudah saya pelajari 2 bulan ini. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntun dan pembelajaran yang berpihak pada murid dilaksanakan berdasarkan nilai dan peran guru penggerak, berdasarkan visi yang dimiliki dengan paradigma perubahan apresiasi inquiry dengan pendekatan bagja sebagai prakarsa perubahan melalui tahapan atap demi terciptanya budaya positif di sekolah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan murid yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, terkait dengan perubahan apresiasi inquiry dengan pendekatan bagja sudah saya diseminasi kepada Bapak Ibu pada bulan yang lalu. Berikutnya Bapak Ibu, dalam budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar, yaitu dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, yang pertama perlu kita pahami dalam budaya positif adalah terkait dengan makna dari disiplin positif. Nah, makna disiplin sendiri adalah membahas tentang perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol serta 3 motivasi perilaku manusia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dengan murid bisa perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, dari individu, dari dalam, sehingga semua perilaku yang dilakukan akan menjadi lebih kuat dan bertahan lama. Nah, berikutnya adalah tentang teori kontrol. Ada 5 peran yang biasanya kita lakukan di sekolah. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu mungkin ada 1, 2, 3 atau bahkan 5-5-nya sudah pernah kita lakukan di sekolah. Nggih Bapak Ibu? Nggih. Baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan teori motivasi. Nah, teori motivasi ini digaungkan oleh Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan bahwa 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, ketika kita berada di ruangan ini, kira-kira kita berada pada posisi yang mana? Yang ketiga nih Bapak Ibu, alhamdulillah. Berarti kita harus tetap mempertahankan motivasi yang ketiga ini. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Maslow itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup.
Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan dicintai. Biasanya kalau di lembaga pendidikan usianya 50 ke atas, itu kebutuhan yang kedua yang dominan Bapak Ibu. Nah, kalau anak-anak kita yang di SMP ini biasanya kebutuhannya yang nomor 4, yaitu kesenangan. Makanya kita lihat anak-anak itu banyak yang santai ketika mengikuti pembelajaran. Nanti akan dibuktikan dalam survei yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu. Nah, berikutnya adalah tentang posisi kontrol guru. Nah, yang diharapkan dan paling ideal adalah manajer Bapak Ibu dengan menerapkan segitiga restitusi. Menurut Gosen tahun 1996, restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya, apa itu ciri-cirinya restitusi? Yang pertama, belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan sebuah tawaran. Yang keempat, menuntut untuk melihat dari dalam diri. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar. Yang keenam, merupakan cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter. Yang kedelapan, menguatkan, fokus pada murid dan mengembalikan pada kelompoknya. Nah, berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal sehingga dapat lebih memotivasi murid secara intrinsik atau dari dalam, sehingga membuat murid-murid itu lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Berikut nilai-nilai universal yang sudah dijalankan di beberapa belahan dunia, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal dan lintas budaya, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini selanjutnya. Nah, sekarang yang sedang digaungkan oleh pemerintah itu adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Nah, ini diharapkan nanti bisa tercermin dalam kegiatan penerapan kurikulum merdeka yang sudah dijalankan di sekolah kita di kelas 7. Ini adalah bisa dibantu ya. Saya dari kelas 7E absen 16. Di video saya ini tanggal 9 Januari 2023 saya akan membahas tentang hubungan klasikal di SMP 11 Kota Malang. Kesan saya setelah kegiatan klasikal tadi adalah kelas-kelas dapat lebih baik atau mungkin yang kelasnya tenang dan kesepakatan kelasnya kompak dapat lebih baik. Oh iya, semua bisa dibimbing oleh pengajar di sekolah ini. Semua pengajar memberikan ilmu yang dengan mudah dapat diterima oleh setiap murid yang bersekolah di sini. Setiap masalah yang ada di lingkungan sekolah dapat saya selesaikan dengan baik berkat bantuan dari hubungan konseling ataupun tentang masalah yang sedang saya hadapi dengan teman saya. Terima kasih guru BK Bidang Konseling SMP 11 Malang. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Karisma Wibawa, biasa dipanggil Aris. Saya kelas 7F, absen 16. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal tadi, saya merasa lebih lega karena saya sudah bercurhat sedikit dan mengeluarkan harapan-harapan saya untuk kelas, teman, dan Bapak Ibu guru. Sekian kesan saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi dari kelas 7E dengan wali kelas Pak Muklis dan 7F dari Bu Yuwan. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait segitiga restitusi dan tadi diharapkan diterapkan oleh guru yang mengambil posisi sebagai manajer. Langkah-langkahnya ada 3, yaitu validasi kesalahan,
stabilitas identitas, dan menanyakan keyakinan. Nanti selengkapnya akan saya tampilkan dengan contoh videonya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil kuesioner kebutuhan dasar yang ada di SMP Negeri 11 Malang. Ini gurunya, dari 39 orang pendidik yang mengisi 31, jadi ada 79,5%. Hasilnya adalah 51,61% kebutuhan diterima dan disayangi. Berarti ini usianya lanjut ya. Nah, iya. Kemudian 22,5% kebutuhan kekuasaan, ini yang muda-muda itu yang bersemangat. Lalu yang 22,5 itu kebutuhan kebebasan. Mungkin bapak-bapak. Iya. Ruangannya disita sehingga ngambek ya. Ingin bebas. Baik, kemudian hasil analisa dari siswa kemarin yang mengisi kuesioner ada 246 orang dari 814, sehingga ada 30,2% siswa yang mengisi, dan hasil kesimpulannya adalah 36,2 kebutuhan untuk diterima dan disayangi. Maka kita harus memenuhi kebutuhan itu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu perlu disayang, diberikan perhatian. Kemudian 17,4% kebutuhan kekuasaan untuk anak-anak yang mungkin aktif di organisasi ini ya. Kemudian 10,9% kebutuhan kebebasan, dan ini yang paling besar Bapak Ibu, 40,6. Mereka membutuhkan kesenangan. Jadi sehingga ketika proses pembelajaran itu mereka tidak serius, karena kalau ke sekolah itu ya harusnya senang-senang kayak gitu tuh Bapak Ibu. Nah, ini harus kita akomodir dan kita arahkan, karena mereka mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, menurut pengamatan saya, maka yang perlu diperbaiki di sekolah ini adalah bahwa sebagai guru dan pembelajaran, maka kita mulai bergeser posisi sebagai manajer dalam menangani murid, dan murid yang melanggar ini sehingga dapat setelahnya melakukan sosialisasi peraturan menjadi keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh murid dan jadikan dasar dalam menjalankan segitiga restitusi. Pada saat kita melakukan kegiatan elaborasi, itu ada yang menanyakan terkait hal ini, bagaimanakah keyakinan kelas itu, dari manakah dimulai. Maka di saat itu disarankan bahwa keyakinan kelas itu dimulai dari tiap kelas. Kalau nanti tiap kelas itu sudah menyusun kesepakatan kelas dan semuanya sudah berjalan, maka itu akan dapat meningkat lagi menjadi kesepakatan sekolah. Itu Bapak Ibu. Kemudian konsep lain yang saya dapat pelajari dari modul 1.4, konsep sudah dapat meningkatkan kompetensi guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, dan sebagai guru PK menjadi lebih terbuka lagi dalam menggunakan formula yang tepat dalam membantu murid yang bermasalah. Bapak Ibu, dalam teknik konseling di BK itu tahapannya lebih rumit dari segitiga restitusi yang ada di modul ini. Jadi kalau saya mempelajari tentang segitiga restitusi, ada beberapa hal yang lebih simpel yang bisa saya terapkan ketika membantu murid ketika menghadapi masalah. Nah, sekian Bapak Ibu, berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru,
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Wow, bersih. Nah, itu Bapak Ibu, contoh dari penerapan segitiga restitusi yang bisa mulai kita terapkan untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, berikutnya akan ada sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu dan kita akan sharing bersama. Monggo disilakan jika ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi atau kita diskusikan bersama. Monggo, mungkin dari sisi sebelah kanan atau kiri. Ya, Bu. Gini, monggo Bu Nurul. Waduh, ada senior ini yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi pengimbasan dari modul 1.4 terkait dengan budaya positif yang telah disampaikan dengan sangat baik sekali oleh Ibu Sri Astuti. Jadi sebagai penguatan, kita akan memiliki lingkungan yang baik dan sehat, ketika kita melihat banyaknya aspek yang telah terpenuhi dari yang sudah disampaikan. Di antaranya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia antara guru maupun murid sama-sama terpenuhi secara keseluruhan, maka kemungkinan interaksi dalam KBM juga akan menjadi baik. Kemudian juga dalam KBM terdapat motivasi yang muncul dari dalam dirinya untuk terus mengembangkan
pendidikan atau ingin mencapai cita-citanya. Di samping itu, kelas juga didesain dari awal telah dibentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Ketika kita melihat berbagai peran guru, kita tidak bisa memaksakan orang lain, mari kita menjadi figur manajer. Akan tetapi, ini perlu kita imbaskan dan kita ajak teman-teman kita agar bisa ada dalam posisi berperan sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum ataupun menjadikan siswa sebagai posisi merasa bersalah. Nah, di sini kita sharing saja, kira-kira adakah tips atau trik ketika kita mengajak teman-teman kita, rekan guru, agar mampu dan mau untuk menerapkan posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, ataupun posisi sebagai manajer. Sekian, mari kita sharing bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ibu mungkin ada tanggapan terlebih dahulu terhadap penguatan yang diberikan oleh Ibu Nurul. Mungkin dari sisi kanan saya Pak Amirul, mungkin Bu Yuni, mungkin monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Asti, saya diundang di sini untuk mengikuti pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Terkait dengan terutama ini sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman mungkin ya. Kalau saya sendiri, saya merasa dengan pengimbasan materi ini, saya merasa bahwa sangat penting apa yang disampaikan Bu Sri Astuti ini, karena terus terang di kelas saya seringkali kadang-kala menghakimi ya. Ini masih tipe lama, guru-guru lama biasanya seperti itu, dengan mungkin dengan Bapak Ibu guru senior yang sudah pensiun. Kebanyakan sekarang kan guru-guru baru, yang mudah-mudahan teman-teman kita ini nanti bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, terutama dari teman-teman yang sudah terimbas hari ini ya, termasuk saya juga. Nah, memang tadi saya mau menanyakan Bu Astuti tentang budaya positif tadi sebagai manajer, bagaimana dalam menerapkan segitiga restitusi. Ternyata terjawab sudah tadi dari video yang disampaikan. Di awal tadi kan belum ada ya, sehingga saya tulis di sini. Kok berikutnya ada ya, alhamdulillah sehingga saya sudah paling tidak memahami, oh langkahnya seperti ini, pertanyaan atau pernyataan yang harus diajukan seperti ini. Mudah-mudahan saya dan teman-teman yang terimbas ini bisa menerapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita kebutuhan dasar baik guru ataupun anak bisa terpenuhi. Begitu Bu Sri Astuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni atas penguatannya, dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu terutama yang sudah mengikuti pengimbasan hari ini. Memang harapan besar dari saya sebagai guru penggerak di sini membutuhkan orang-orang yang sangat istilahnya itu ya, mensupport ya, baik dari terutama dalam
menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, karena kita secara aset itu sudah memiliki dan kita tinggal bagaimanakah kita mengelolanya dengan baik sehingga budaya positif ini bisa terwujud bersama. Nah, terima kasih Bu Nurul. Memang harapan dan impian saya setelah pengembasan ini teman-teman bisa bergeser posisi menjadi manajer. Namun saya juga menyadari bahwa seperti yang diungkapkan oleh Bu Yuni sebagai penghukum gitu ya Bu Yuni. Ya, nah itu memang saya amati beberapa di sekolah kita ini. Namun karena kita sudah mendapatkan bagaimanakah budaya positif itu bisa kita laksanakan, maka harapan saya dan harapan secara pribadi maupun sebagai misi saya sebagai guru penggerak, maka saya mengajak Bapak Ibu yang ada di sini khususnya untuk bisa menerapkannya di sekolah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mewujudkannya. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan satu lagi untuk kegiatan hari ini. Oke, monggo Bu Yun. Ya, terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, apakah kesepakatan kelas itu tiap kali masuk kita membuat kesepakatan baru, atau pada saat awal masuk kita membuat berlaku untuk seterusnya begitu, atau bisa berubah-ubah tergantung situasi? Mohon untuk dijelaskan atau diberi ini ya, apa barangkali bisa nanti kita terapkan di kelas. Begitu Bu Surati, terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu Yuni. Nah, terkait dengan keyakinan kelas yang dapat diwujudkan melalui kesepakatan kelas. Baik, terkait kesepakatan kelas bisa dilaksanakan pada saat awal tahun pelajaran. Nah, namun awal tahun pelajaran itu perlu ada kegiatan evaluasi sehingga kesepakatan kelas yang sudah dibentuk dari awal itu bisa menyesuaikan sesuai dengan perkembangan hasil evaluasi yang dilakukan. Nah, ketika mungkin pada saat awal pembentukan itu terbentuk 4 kesepakatan kelas, lalu ada 1 kesepakatan kelas yang tidak dilaksanakan oleh salah satu anggota, maka kita perlu berdiskusi lagi dengan anak-anak untuk mencari solusinya. Kira-kira apa hambatan yang dialami oleh siswa terkait pelaksanaan kesepakatan kelas tersebut. Jadi tidak seterusnya demikian, bisa berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada di kelas masing-masing. Begitu Bu Yuni. Harus tertulis? Iya, kalau di petunjuknya itu ditempel di kelas lalu ditandatangani oleh seluruh anggota kelas, sehingga ketika mereka melaksanakan itu maka mereka punya melihat bahwa mereka punya andil dalam menyusun kesepakatan kelas tersebut. Gitu. Berarti kalau dari misalkan di kelas ada 10 guru, 11 guru ya, 11 guru mungkin ada 11 kesepakatan yang terjadi antara guru masing-masing ya? Bisa jadi demikian, atau bisa ya berbeda-beda ya. Setiap mata pelajaran punya kesepakatan kelas masing-masing sesuai dengan karakteristik dari guru masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Nggih. Mboten Bu Yuni. Sampun Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain. Nah, sebagai penghujung acara, mungkin saya mohon waktu sedikit kepada Pak Dasyanto untuk memberikan penguatan dalam kegiatan hari ini. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa ya kesempatan sore hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu di sini menghadiri sosialisasi pengambasan modul 14 Bu Sri Astuti.
Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu kepada Bu Astuti yang luar biasa. Dan kebetulan yang dibahas hari ini adalah mengenai budaya positif. Kita tahu nih Bapak Ibu, kalau budaya itu kan untuk membentuk tidak bisa instan. Pasti butuh waktu, butuh proses yang lumayan lama. Nah, begitu juga terkait dengan budaya positif yang di sekolah. Kalau kita sebagai CGP atau sebagai guru yang belum CGP nih, nanti Bu Astuti dapat membuat workshop khusus gitu Bu, terkait bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas, terutama untuk Bapak Ibu yang bertugas di wali kelas. Nanti di awal tahun biar wali kelas itu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang dibuat itu kan nilainya positif Ibu. Kalau semua kelas mempunyai kesepakatan kelas dan dilakukan oleh semuanya, itu akan membuat lingkungan sekolah kita ini menjadi bagus, menjadi kondusif. Karena kalau lingkungannya kondusif, itu untuk menuju ke budaya positifnya itu jauh lebih mudah begitu. Jadi moga Bapak Ibu kita bisa mengawali semua guru, terutama yang wali kelas nih, di awal tahun nanti bisa memulai membuat kesepakatan kelas. Dan mungkin sebelum tahun ajaran baru berjalan, dapat membuat workshop khusus untuk strategi membuat keyakinan kelas itu. Nanti mantap ini sebagai kelanjutan programnya Bu Astuti dan Bu Nurul yang di Guru Penggerak. Itu Bapak Ibu, karena lingkungan positif akan membantu, mendukung sekali terbentuknya budaya positif yang ada di sekolah kita. Terus tadi di peran kita sebagai guru kan ada 5 nih. Sebisa mungkin 2 pertama tidak kita lakukan Bapak Ibu. Sebagai penghukum, satunya lagi membuat orang merasa bersalah. Karena itu dampaknya akan berdampak negatif begitu. Usahakanlah kalau yang sebagai tatib kita bertindak sebagai pemantau. Kalau sebagai tatib karena kita punya aturan sekolah dan sebagainya. Kalau sebagai guru banyak lebih dekat ke teman dan sebagai manajer gitu. Kalau Bapak Ibu guru semuanya di sekolah ini karakternya sudah sampai di sana, wow mantap sekali. Nanti bisa jadi sekolah percontohan ya. Karena mantap. Terus di bagian yang kita sebagai manajer itu Bapak Ibu, di situ kan sebisa mungkin kita menerapkan segitiga restitusi kalau misalkan ada anak kita yang melanggar terkait dengan kesepakatan kelas. Nah, di situ tadi sebenarnya konten-konten atau pertanyaan pernyataan yang diberikan di sekitar segitiga restitusi itu ada hubungannya dengan modul yang akan dipelajari Bu Astuti ke depan. Tentang apa Bu Nurul? Tentang coaching ya. Yang coachingnya Ibu. Okay. Lah di bagian coaching itu memang benar-benar Bapak Ibu, kita akan belajar diskusi dengan anak untuk membangkitkan motivasi internal dari anak. Karena kalau motivasi kita berikan dari eksternal, sifatnya eksternal, itu nggak bertahan lama di anak-anak. Kita mendatangkan kayak motivator handal pun itu bertahannya tidak akan lama. Mungkin sebulan, 2 bulan akan sudah hilang lagi. Tapi kalau motivasi itu kita gali dari anak-anak sendiri melalui diskusi yang mendalam, melalui praktek coaching, itu disebut sebagai motivasi internal dan akan bertahan cukup lama. Jadi masih berkelanjutan di Bapak Ibu programnya nih. Setelah ini Bu Astuti akan mengimbaskan lagi masalah praktek coachingnya itu. Jadi Bapak Ibu guru nanti perannya itu adalah sebagai coach. Dan itu saya yakin Bu Nurul sudah menerapkan di kelas. Ngajar itu tidak berperan sebagai guru lagi, tapi cenderung sebagai coaching. Dan itu di sana sebagai coach itu ngajarnya nggak berat Bapak Ibu. Kita lebih santai, kita lebih enak. Gak perlu teriak-teriak lagi, gak pernah menghabiskan energi yang banyak. Walaupun kita ngajari 10 jam kayak setiap hari, itu masih full tenaganya begitu. Kalau hari Rabu gak usah ngajarin 10 jam total dari pagi sampai sore, itu gak berhenti gitu. Gak apa-apa. Kalau kita ngajarnya manual kayak dulu habis tenaganya. Tapi kalau kita sudah dapat ilmunya coaching untuk mengajar, nanti jauh lebih mudah. Semoga budaya positif di sekolah kita menjadi, di sekolah ini ya Bu ya, segera terwujud, segera terbentuk dengan dukungan semua warga sekolah. Kalau yang berjalan Bu Astuti dan Bu Nurul aja,
butuh waktu lebih lama Bapak Ibu. Tapi kalau semua komponen sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru, karyawan, dan siswa terlibat langsung, budaya positif akan segera tercapai. Semoga dalam waktu 1 tahun kita bisa membuat semacam agenda-agenda budaya-budaya sebagai ciri khas dari sekolah yang di SMP 11 ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Dasyanto, sangat memotivasi kita semua. Mudah-mudahan harapan kita semua bisa terwujud dengan mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 11 Malang. SMP 11 jaya, jaya, cetak luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.